Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, teman-teman, dan siapapun yang nonton live kita hari ini. Sebelumnya kenalin, nama saya Clara Ika Palupi, biasa dipanggil Clara. Saya salah satu tim pengajar dari Nusantara Pendidik Foundation atau NTF. Jadi, NTF itu lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, pengembangan anak muda yang udah mencakup 4 wilayah di Indonesia. Antara lain ada di Sukabumi, Bogor, Cirebon, dan Belitung Timur. Kalau di Sukabumi itu ada gerakan Sukabumi Mengajar, Cirebon ada Cirebon Mengajar, kalau Bogor ada Pendekar Mengajar dan Taman Baca Mekarsari, kalau di Belitung Timur itu ada gerakan Belitung Mengajar. Nah, selain NTF, hari ini kita juga kolaborasi dengan semua murid, semua guru. Salah satu inisiatornya ada Mbak Najla Shihab. Hai Mbak Ella. Halo. Jadi, semua murid, semua guru ini adalah jaringan pendidikan yang memfasilitasi proses integrasi, kolaborasi, dan inovasi seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Diinisiasi sejak Pesta Pendidikan 2016, semua murid, semua guru telah menjadi simpul dari 700 komunitas di organisasi pendidikan yang sehari-hari kerja barengan dengan pemangku kepentingan seperti pemerintah, korporasi, dan media dalam rangka menggerakkan perbaikan di ekosistem pendidikan Indonesia. Nah, selain kolaborasi dengan semua murid, semua guru, kita juga barengan sama sekolahmu nih. Nah, sekolahmu ini yang menyediakan platform live kita hari ini. Jadi, sekolahmu ini adalah sekolah dengan sistem blended learning pertama di Indonesia, berbasis teknologi dengan kolaborasi untuk menyediakan program belajar bagi semua orang. Sekolahmu ini ingin memastikan semua anak Indonesia sukses mencapai kompetensi dan meraih prestasi di masa depan dengan memberikan mutu pelayanan pendidikan yang berpihak kepada anak secara merata serta menyediakan akses pembelajaran terintegrasi digital dengan struktur kurikulum yang profesional dan fleksibel. Nah, teman-teman pasti udah gak sabar nih ya bakal diskusi hari ini. Itu temanya jadi guru di tengah pandemi. Nah, di tengah kita udah ada Mbak Ella nih. Mbak Ella, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah, sehat, Clara. Iya nih Mbak, bagaimana menurut Mbak Ella keadaan darurat pandemi ini dan dampaknya bagi pendidikan, Mbak? Keadaan pandemi saat ini pasti berdampak luar biasa besarnya untuk pendidikan kita. Nah, isunya ini ada dampak-dampak yang sifatnya jangka pendek, ada yang darurat di masa sekarang dan langsung terasa, tapi sesungguhnya ada juga dampak-dampak jangka menengah ataupun jangka panjang. Nah, tujuan sesi hari ini saya ingin berbagi ada data maupun pengalaman dari lapangan yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman di kampus Guru Cikal, komunitas guru belajar di seluruh Nusantara, kemudian dari keluarga kita dengan relawan-relawannya rangkul di berbagai penjuru Indonesia juga yang kemudian bisa ngasih gambaran yang lebih utuh tentang sebetulnya pada saat menghadapi keadaan darurat corona ini, apa saja yang sudah dilakukan dalam proses transisi dan adaptasi, serta apa saja sih yang masih perlu kita lakukan untuk kemudian proses pembelajaran jarak jauh ini bisa jadi lebih optimal. Seperti tujuan kita semua, tujuannya sekolahmu, proses belajar yang tetap berpihak pada anak, dan juga pada akhirnya memang bukan sekedar tersedia sudah belajar jarak jauh, tapi betul-betul membantu anak mencapai kompetensi. Nah, ini mungkin pertanyaan awal, Clara, yang perlu dijawab oleh semua teman-teman di sini. Kita semua murid, semua guru kan. Nah, selama ini pada saat menjalankan fungsi sebagai guru, di saat sebelum wabah dan di saat wabah ini pasti ada proses transisi dan adaptasi juga. Pasti ada proses belajar yang dibutuhkan untuk tetap yakin bahwa kita mencapai tujuan. Nah, mudah-mudahan diskusi hari ini bisa membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci, sekaligus bisa memantik diskusi-diskusi lanjutan sesudah ini. Iya, oke, baik Mbak. Nah, bagi Mbak Ella sendiri gimana sih Mbak? Apa namanya peran orang tua itu sebagai guru nih ya di rumah di tengah pandemi hari ini? Orang tua nggak mungkin menggantikan peran guru, demikian juga sebaliknya gitu ya. Keduanya tetap bermitra. Saya siapin beberapa
slide untuk kasih gambaran. Aku mulai nggak apa-apa ya, Clara ya, untuk cerita kondisinya bagaimana, dan mudah-mudahan bisa membantu kita semua juga untuk lebih memahami. Boleh first slide, thank you. Jadi banyak sekali situasi yang berubah di pendidikan Indonesia dalam kurun waktu beberapa minggu saja. Dari mulai begitu ada pasien positif corona, pemerintah Kota Solo menyatakan status kota dalam KLB, keadaan luar biasa, kemudian Provinsi DKI Jakarta, kemudian daerah-daerah lainnya, dan pada akhirnya sekolah yang sebelumnya beroperasi selama puluhan tahun situasinya normal-normal saja tutup, tempat wisata tutup, pengumpulan massa ditunda atau dibatalkan, semua orang bekerja dari rumah. Jadi sudah pasti rutinitas kita semua itu berubah total. Dan dalam situasi seperti ini, yang kita harus hati-hati sebagai orang dewasa yang ada di sekitar anak, kita hampir selalu biasanya menempatkan kepentingan kita, proses transisi kita, tujuan-tujuan kita sebagai prioritas-prioritas dibandingkan dengan memperhatikan sebetulnya apa sih yang anak butuhkan dalam situasi darurat ini. Di semua situasi darurat, bencana atau apapun, itu sayang sekali suara anak maupun orang-orang yang memperjuangkan anak-anak itu tidak selalu ada di garis terdepan pada saat menyuarakan hak-hak mereka. Nah, next. Kalau kita bicara kebijakan penutupan sekolah, ini antara respon awal di hari-hari atau minggu-minggu pertama dengan kondisi yang kita alami sesudah berminggu-minggu ini juga agak berbeda ya. Awalnya tuh murid semuanya seolah-olah gembira. Wah, bisa di rumah, libur lebih panjang dan sebagainya. Orang tua mulai pusing karena sebagian masih harus tetap bekerja dan pergi ke kantor, karena nggak semuanya proses work from home-nya itu terjadi di saat yang sama dengan proses belajar dari rumah. Guru mulai bingung karena kemudian merasa banyak sekali tujuan-tujuan yang tidak mungkin tercapai, kriteria-kriteria ketuntasan yang memang tentu kemudian seolah-olah menjadi ada proses belajar yang tertinggal karena anak tidak hadir ke sekolah setiap hari. Nah, kalau kita lihat sekarang, next-nya itu respon awal yang beragam ini. Di next slide kita akan lihat bahwa respon awalnya ini kemudian berubah lagi pada saat sudah berlaku PSBB nih sekarang, pembatasan sosial berskala besar yang terjadi di berbagai daerah. Betul-betul udah sekolah libur, tempat kerja libur, ada pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan lain, transportasi, sosbud, pertahanan dan keamanan. Nah, jadi memang hidup kita ini berubah. Nah, kalau dalam perubahan, nah itu tuh udah otomatis dunia pendidikan, sektor layanan publik yang paling besar ini juga mesti berubah. Nah, tapi selama puluhan tahun kerja di pendidikan, saya juga seringkali merasakan bahwa terlepas dari perubahan dunia, yang bukan karena wabah ya, perubahan dunia pada umumnya, itu sektor pendidikan seringkali ketinggalan dalam melakukan inovasi, dalam melakukan transisi atau adaptasi. Nah, satu hal yang cukup menggembirakan sebetulnya yang terlihat dalam beberapa minggu ini, ternyata dalam situasi terpaksa itu ada hikmah tertentu yang membuat proses adopsi dan proses adaptasi kita, termasuk adopsi terhadap teknologinya, itu bisa terakselerasi dengan sangat cepat. Tapi itu tentu tidak berlaku untuk semua guru, tidak berlaku untuk semua orang tua atau semua sekolah. Masih banyak juga kita yang terengah-engah sebetulnya pada saat menghadapi perubahan-perubahan cara kerja, cara belajar yang kemudian harus terjadi karena adanya virus corona ini. Next. Nah, ini ada rangkuman dari beberapa dampak keadaan darurat yang sudah pasti dirasakan oleh teman-teman guru, termasuk saya, itu nggak bisa memandu proses pembelajaran murid secara langsung. Kemudian banyak sumber daya yang sebelumnya tersedianya di sekolah, baik fasilitas, buku di perpustakaan, ataupun alat-alat kegiatan yang sesungguhnya sudah dipersiapkan, itu nggak bisa digunakan. Kemudian komunikasi dengan rekan kerja, dengan pimpinan sekolah, lingkaran dukungan kita sebagai profesional sesama pendidik itu berkurang drastis atau bahkan dalam berbagai situasi sangat terbatas dan tidak ada. Ini tentu ada dampaknya.
Dan yang seringkali saya amati dan dapat cerita dari teman-teman guru di berbagai daerah juga, motivasinya seringkali kemudian jadi menurun gitu ya. Membayangkan bangun pagi, datang ketemu anak, lihat senyumnya, main bersama, berinteraksi, mendengarkan cerita, dengan bangun di rumah menghadapi wabah walaupun masih interaksi jarak jauh, itu seringkali nggak cukup untuk memuaskan keinginan kita untuk kemudian memberikan yang terbaik pada murid-murid kita. Insya Allah niatannya selalu baik, tapi memang jadi banyak hambatan-hambatan untuk menjalankan tugas kita dengan profesional di masa ini. Nah, untuk murid tidak bisa mengikuti proses pembelajaran secara langsung, aktivitas atau kegemaran, rutinitas yang biasa dilakukan itu berubah total, kemudian komunikasi dengan teman bermain di saat kebutuhan sosialisasi murid itu tinggi sekali. Banyak murid yang datang ke sekolah bukan buat belajar, tapi buat ketemu teman-temannya gitu ya. Nah, kemudian jadi merasa bahwa memang ada perubahan yang sangat besar, dan motivasi belajarnya, kegemaran belajarnya, keinginannya untuk mendalami materi-materi pelajaran tentu ikut berubah seiring dengan hal tersebut. Orang tua waktu dan energinya untuk mendampingi pembelajaran di rumah bersama anak itu pasti berkali-kali lipat dibandingkan dengan biasanya. Orang tua tentu punya tingkat keterlibatan yang berbeda, tapi pada umumnya itu mengantarkan anak ke sekolah sampai di jam tertentu, perannya digantikan oleh guru. Nah, sekarang tiba-tiba justru banyak sekali peran sebagai guru yang harus dilakukan di rumah. Nah, orang tua sendiri juga di luar interaksinya dengan anak sebagai fasilitator belajar anak itu punya keterbatasan akses terhadap tempat kerja, penghasilannya pasti akan terdampak secara langsung maupun tidak langsung dalam jangka pendek maupun panjang. Kemudian juga interaksinya menjadi sangat terbatas, komunikasi dengan teman kerja, pergaulan sosial yang lain itu juga berkurang. Jadi kalau kita mau bilang nggak ada dampaknya, keadaan darurat ini rasanya mustahil. Nah, cuma kemudian bagaimana caranya kita kemudian bisa membuat dampak-dampak keadaan darurat ini tetap tidak menghalangi kita untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna untuk anak-anak kita. Dan tentu saja ini perubahan yang harus terjadi bukan hanya pada pekerjaan guru sekolah yang kemudian harus mengajar dari rumah, bukan hanya perlu terjadi pada murid, bukan hanya perlu terjadi orang tua, tapi selalu butuh kolaborasi antar berbagai pihak untuk bisa membuat dampak keadaan darurat ini tidak jadi sesuatu yang merugikan secara luar biasa bagi kita semua. Next-nya, kalau kita lihat khusus kepada anak secara psikologis itu banyak sekali juga perubahan yang terjadi. Emosi anak bisa berubah dengan sangat cepat. Tadi yang saya bilang sekian lama nggak ketemu teman, dari mulai awalnya seneng nggak sekolah, kemudian pada akhirnya menjadi sangat kesepian, menjadi cenderung susah untuk melakukan pengelolaan emosi yang baik dan sebagainya. Jadi strategi-strategi untuk membantu anak-anak kita mengelola emosi itu jadi bagian yang penting yang perlu diajarkan oleh guru, yang perlu juga diajarkan oleh orang tua di rumah. Nah, tapi sedihnya jangan-jangan pada saat anak-anak kita emosional, banyak drama yang dirasa, itu orang tua dan gurunya juga pada saat lagi emosional juga gitu ya. Jadi bukannya ketemu teladan yang menjadi contoh untuk pengelolaan emosi, yang terjadi adalah anak-anak makin berada dalam lingkaran negatif yang jadi contoh emosi-emosi yang nggak konstruktif untuk tumbuh kembangnya. Nah, di sisi lain, banyak anak juga yang kelebihan energi. Kita tahu keinginan anak untuk melakukan aktivitas, bergerak, bermain secara aktif dalam berbagai bentuknya itu selalu ada. Pada anak-anak tertentu tingkatnya bahkan lebih tinggi daripada anak-anak yang lain, tergantung temperamen bawaannya, pola rutinitas sehari-hari dan sebagainya. Berada di rumah di satu lokasi itu seringkali menghambat kebutuhan untuk bergerak dengan aktif ini. Nah, ini juga harus dibantu untuk punya kesempatan melakukan beragam aktivitas. Nah, nggak semua guru bisa melakukan proses pembelajaran olahraga jarak jauh gitu ya misalnya, atau nggak semua orang tua punya waktu untuk kemudian
bisa membimbing anaknya bergerak bersama-sama dan sebagainya. Nah, ada juga rasa terisolasi. Ini umum sekali dihadapi anak, apalagi anak-anak yang biasanya mulai masuk usia pra-remaja atau di masa remaja, keinginan berada dalam lingkungan sosial yang saling menguatkan dan sangat memengaruhi suasana hati, sangat memengaruhi motivasi, itu sesungguhnya bagian yang wajar di usia ini. Nah, bayangkan saat ini interaksinya itu hanya satu arah, hanya lewat gawai, ya tentu kemudian yang terjadi adalah rasa isolasinya makin meningkat. Walaupun 24 jam sehari ada di sosial media pun, itu tuh bukan berarti rasa kesepian ini tuh nggak ada. Ini yang kita harus hati-hati juga untuk mencoba melihat bagaimana anak-anak kita bisa tetap terhubung dengan lingkungan sosialnya, tapi di satu sisi juga terpenuhi kebutuhannya, bukan hanya sekedar interaksi yang sifatnya superficial atau di permukaan. Banyak anak juga yang keluhan utamanya, ini saya sering banget dengar dari murid-murid di Cikal, itu bosen. Pengen sesuatu yang beragam. Atau kalaupun ada tugas-tugas, itu seringkali tugasnya itu kurang menantang, kegampangan, atau kesusahan, atau nggak cocok, dan sebagainya, sehingga keinginan untuk memang mencari tahu, menguasai hal-hal baru, dan sebagainya, itu jadi sesuatu yang seringkali kita dengar dari anak-anak kita. Dan ini bukan berarti ini hal yang negatif ya. Rasa bosan itu bisa jadi pemantik untuk melakukan banyak hal-hal yang produktif. Jadi kalau dengar murid bosan atau anak bosan, itu jangan dimarahin gitu ya. Bosan itu sesungguhnya bisa jadi pintu untuk kemudian bertanya apa hal-hal yang menurut kamu penting untuk dipelajari, bagaimana melatih diri untuk proaktif dan tidak hanya menunggu instruksi, tapi juga jadi mandiri untuk mengatasi rasa bosan kita dengan proses-proses belajar yang menyenangkan. Ada juga yang ngerasa kacau. Kacau ini tuh kaitannya sama rutinitas sesungguhnya. Anak-anak yang biasanya sudah punya jadwal tertentu terstruktur, ada kebiasaan-kebiasaan yang sudah diikuti kadang-kadang tanpa disadari, itu jadi pola yang memengaruhi perilaku dan hidupnya. Ini sekarang kehilangan struktur itu. Nah, sangat perlu kita membantu anak-anak untuk membangun kebiasaan-kebiasaan positif yang baru. Nah, bisa dibayangkan, Clara, dalam kondisi ini, kondisi psikologis orang tua dan guru pun itu berubah. Kita harus menghentikan kebiasaan lama dan mengembangkan kebiasaan baru. Untuk orang dewasa seperti kita, ini jauh lebih susah malah daripada anak-anak. Kita perlu melakukan penyesuaian tujuan belajar. Jadi, teman-teman, belajar dari rumah itu bukan memindahkan sekolah ke rumah. Kalau berharap bahwa kemudian semua kompetensi dasar, tujuan, kurikulum, dan sebagainya itu kemudian bisa berlangsung 100% utuh gitu ya, semua praktek-praktek yang terjadi dalam keformalan lembaga sekolah itu bisa mendadak dipindahkan ke rumah, itu harapan yang tidak realistis. Itu harapan yang harus disesuaikan. Guru, orang tua, termasuk pemerintah pun, pemangku kebijakan sekarang harus menyesuaikan tujuan-tujuan pembelajaran apa yang sesungguhnya menjadi tujuan utama pada saat bicara proses belajar dari rumah dalam keadaan darurat COVID-19 ini. Karena kalau enggak, yang terjadi adalah pemaksaan, yang terjadi adalah beban yang berlebihan baik kepada muridnya, kepada orang tua yang nggak punya kemampuan profesional sebagai guru, sebetulnya gitu ya. Bahkan saya guru juga, orang tua juga, itu pun merasa beban pada saat masa darurat ini menjadi berlipat ganda gitu ya, dan pada akhirnya kita semua tidak akan mencapai tujuan dan hanya berpura-pura mencapai tujuan di atas kertas karena menolak beradaptasi terhadap situasi. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah melakukan improvisasi cara belajar, melakukan improvisasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, dan juga tentunya asesmen belajar. Nah, ini kalau yang sudah terbiasa berinovasi, mestinya senang nih bahwa kemudian bukan senang karena COVID-19, tentu nggak ada satu kita yang senang terhadap situasi ini, tetapi mencoba melihat bahwa ada hikmah di mana kita bisa mencari cara-cara yang berbeda dibandingkan dengan cara biasanya yang selama ini kita lakukan dalam proses perencanaan, pengajaran, maupun penilaian hasil belajar siswa.
Nah, ini miskonsepsi-miskonsepsi yang tadi sempat saya singgung sedikit. Ini salah kaprah yang tampaknya selama beberapa minggu ini itu ada di kalangan pendidik kita, pengelola sekolah, guru maupun orang tua. Jadi ada juga yang nganggapnya pembelajaran jarak jauh tuh ya udah biasa, memang pembelajaran sebagaimana biasa. Dia lupa bahwa ini tuh bukan soal alatnya saja, bukan soal yang sebelumnya tatap muka sekarang bisa lewat video kamera dua arah, bukan seperti itu. Ini jelas bukan situasi biasa dan tidak bisa hanya sekedar mengandalkan alat tanpa metode komunikasi dan metode interaksi kita yang juga berubah. Ada juga yang punya miskonsepsi pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran yang dikendalikan penuh oleh guru. Ini nggak benar. Pembelajaran tatap muka pun itu nggak dikendalikan penuh oleh guru kan, bukan teacher centered seharusnya. Nah, apalagi pembelajaran jarak jauh di mana lingkungan fisiknya, strukturnya, kemudian jadwalnya pun itu akan sangat ditentukan oleh kebutuhan anak, kesiapan anak, dan juga kondisi di dalam masing-masing rumah yang mungkin berbeda-beda. Nah, jadi guru juga jangan sampai memaksakan hal-hal tertentu, bersikap kaku dalam membuat struktur belajar yang pada akhirnya justru tidak memenuhi kebutuhan anak dan tujuan pembelajarannya. Ada juga yang beranggapan bahwa pembelajaran jarak jauh itu pembelajaran yang bisa langsung diikuti oleh murid. Jadi sistemnya harus selalu dua arah, semua murid masuk dan keluar seperti di sekolah gitu pada jam yang sama dengan tingkat kesiapan yang sama. Padahal sekali lagi penyesuaian mereka terhadap rutinitas baru, kondisi orang tuanya yang jadi fasilitator belajar di rumah, kemandirian belajar anak dan tingkat kesiapannya itu berbeda-beda. Ini hal-hal yang sesungguhnya nggak di situasi wabah pun begitu, tetapi biasanya kalau kita lihat anaknya langsung cenderung kita cuekin gitu ya, kita nggak melakukan diferensiasi atau personalisasi, tapi ini jadi hal-hal yang lebih nyata dan disadari pada saat situasi seperti ini. Ada juga yang bilang nggak usah deh ngelibatin orang tua, pembelajaran jarak jauh tuh bisa jalan sendiri, yang penting gurunya kasih instruksi, anaknya bisa mandiri. Nggak mungkin. Karena keterlibatan orang tua itu sesungguhnya esensial dalam semua proses pendidikan, ya terutama pada saat ini di mana fasilitator belajar yang utama itu adalah orang tua. Ada juga salah kaprah pembelajaran jarak jauh itu pasti pembelajaran daring atau online. Padahal banyak bentuk-bentuk lain di sekolahmu pun kita bantu bikin RPP-RPP yang disebarkan lewat metode semi online, dan membantu guru dan orang tua untuk merencanakan struktur proses belajarnya. Bahkan kita melakukan proses non-digitalisasi gitu ya, mencetak beberapa materi belajar yang ada di sekolahmu untuk kemudian dibagikan kepada peserta didik yang marginal, rentan. Kami salah satu KOP yang juga menginisiasi usaha untuk melakukan pembagian alat belajar di usia PAUD bersama KOP-KOP lain yang terlibat di komunitas dan organisasi pendidikan lain yang ada di semua murid, semua guru, tetapi yang pasti tidak semua anak Indonesia itu punya akses dan kapasitas untuk kemudian memahami pembelajaran jarak jauh dalam bentuk online atau di platform. Ini kesenjangan yang terjadi di pendidikan kita setiap harinya, memang kenyataannya seperti itu, tapi menjadi again semakin nyata pada saat ada di situasi darurat seperti ini. Ada juga yang mensimplifikasi pembelajaran jarak jauh tuh yang penting udah kasih tugas ke murid udah selesai gitu ya. Jadi nggak ada umpan baliknya, nggak ada komunikasi dua arah dan sebagainya, hanya sekedar menunaikan kewajiban. Nah, tentu kita semua perlu paham konsep-konsep yang tepat sehingga kita tidak menyuburkan miskonsepsi ini dan bisa melakukan praktek baik walaupun dalam kondisi darurat. Saya senang banget, banyak banget contoh dari komunitas guru belajar, guru-guru di berbagai daerah yang sudah mempraktekkan ini dan terus belajar dan insya Allah akan semakin baik. Nah, kita harus fokus pada kebutuhan belajar murid dan juga kebutuhan psikologis murid di situasi darurat corona ini. Fokus pada kebutuhan belajar murid itu sebetulnya dalam keadaan biasa, pembelajaran secara langsung itu pun tetap penting.
Tetapi kita harus tahu bahwa dalam kondisi darurat ini ada kebutuhan-kebutuhan psikologis yang seringkali perlu lebih diutamakan. Dan itu dampaknya bisa sangat berbeda pada setiap anak, dan ini syarat utama sebelum kita mulai proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu guru yang ikut di sini, orang tua pahami dulu sebetulnya kebutuhan psikologis murid kita, kebutuhan psikologis anak kita seperti apa. Nah, kalau kita di proses pembelajaran biasa, anak harus paham tujuan belajar. Nah, tapi kalau dalam situasi sulit seperti ini, memahami tujuan belajar itu menjadi lebih penting lagi. Kenapa? Karena motivasinya dan tingkat keterlibatannya walaupun dari jarak jauh akan sangat dipengaruhi oleh apakah dia paham apa gunanya belajar ini, apa gunanya mengerjakan tugas ini. Nah, tapi yang harus kita ingat, tujuan belajarnya itu dalam situasi ini adalah tujuan belajar yang minimal, yang realistis untuk dilakukan dalam kondisi di mana jam belajar pun itu tentu tidak sepanjang jam belajar di sekolah. Nah, di situasi yang normal, guru punya kendali. Lingkungan belajarnya seperti apa, perilaku murid seperti apa, kita bisa memengaruhi dengan teknik-teknik disiplin yang positif, membuat anak merasa lebih berdaya, dan sebagainya. Nah, tapi di situasi pembelajaran jarak jauh saat ini, guru nggak punya kendali sama sekali sama lingkungan belajarnya. Kita nggak tahu apakah dia punya tempat belajar yang cocok, anak-anak yang biasanya butuh ruangan yang sepi gitu ya, duduk di kursi dan sebagainya, belum tentu punya fasilitas tertentu dengan pencahayaan yang cukup di rumah. Nah, ini tentu akan memengaruhi perilaku murid. Kita juga belum tentu tahu pola disiplin yang diterapkan selama ini di rumah itu seperti apa. Kalau di kelas kita sudah punya kesepakatan-kesepakatan bersama yang sudah dibangun sekian lama dan bisa diikuti oleh murid-murid kita, di rumah belum tentu anak punya pola disiplin yang positif. Jangan-jangan ada bentuk-bentuk ancaman dan hukuman atau kebiasaan-kebiasaan lain yang sesungguhnya perlu diperbaiki dulu sebelum memang kemandirian belajar dan kesiapannya untuk menyelesaikan tugas-tugas itu bisa terbentuk dengan baik. Nah, kalau di situasi langsung itu biasanya banyak teman-teman guru yang masih sulit berubah. Ini yang tadi saya bilang hikmahnya, insya Allah dalam situasi darurat ini kita belajar cara-cara baru, tapi kita perlu juga paham bahwa kita butuh waktu untuk kemudian memahami cara-cara belajar baru itu. Jadi sebagai guru kita jangan mudah frustasi, jangan bilang gaptek duluan, jangan bilang nggak tahu, jangan bilang susah dulu, tetapi juga memberi waktu pada diri kita sendiri untuk kemudian bisa menguasai cara-cara baru, alat-alat baru yang insya Allah makin lama makin mudah setelah beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan. Mungkin itu gambaran awalnya, Clara. Menarik banget ya Mbak ya. Ini yang aku catat tadi tuh, belajar di rumah tidak sama dengan sekolah yang dipindahkan ke rumah gitu ya Mbak. Betul. Jadi perlu memang kolaborasi semua pihak, baik dari orang tuanya, guru-gurunya juga, untuk menyesuaikan tujuan pembelajaran kita. Dan pasti Mbak selalu ada hikmahnya semuanya. Oke. Nah, hari ini kita nggak hanya kolaborasi dari NTF, Sekolamu, dan semua murid-semua guru aja, tapi juga ini adalah rangkaian dari Happiness Festival yang ada challenge-nya juga nih Mbak, ada dari campaign kan. Jadi challenge-nya itu macam-macam Mbak. Jadi campaign ini yang akan dijelasin nanti sama Teh Rahmi. Oke. Halo Teh Rahmi. Halo. Ya, halo Teh Rahmi. Halo Kak Clara, Assalamualaikum Bu Ella, Kak Clara dan semuanya. Waalaikumsalam, Rahmi. Iya, makasih Kak Clara udah mempersilahkan aku buat promosi challenge nih, dan selamat sore buat Mbak Ella. Mbak Ella, saya ngefans banget sama Mbak Ella, panutan saya. Ya Allah, panutan saya sama-sama belajar, Rahmi, insya Allah. Iya Mbak Ella, makasih banget udah bersedia jadi narasumber di diskusi kali ini. Oke, nah teman-teman semua, halo, perkenalkan aku Rahmi atau Ami dari NTF atau Nusantara Terdidik Foundation. Nah, teman-teman di sini aku mau ngajakin teman-teman semua untuk ikutan challenge. Challenge-nya bukan challenge biasa, challenge-nya berhadiah. Di sini siapa yang pengen trip gratis ke Bali? Kak Clara mau?
Mbak Eli juga mau. Oke, kalau mau kita simak challenge berikut ya, karena selain hadiah ke Bari juga masih banyak reward-reward lainnya yang bisa teman-teman dapetin dengan ikutan challenge ini. Jadi kita simak sama-sama challenge-nya. Dan seperti yang udah Mbak Clara jelasin tadi, kalau diskusi ini adalah online community festival yang melibatkan yang juga rangkaian acara dari Happiness Festival. Nah, jadi di sini, oke teman-teman, boleh ke slide sebelumnya, sebelumnya tadi yang slide kedua. Nah, teman-teman, jadi online community festival ini juga didukung oleh campaign ya. Boleh lanjut. Apa itu campaign? Mungkin teman-teman pernah dengar campaign. Jadi campaign itu merupakan aplikasi sosial tracker yang bisa memotivasi masyarakat untuk ambil aksi dan ambil bagian menjadi change maker untuk dunia yang lebih baik. Keren banget kan? Nah, jadi campaign ini menyelenggarakan online community festival ini yang salah satunya ini eventnya adalah diskusi yang sekarang ini. Boleh lanjut. Nah, jadi di campaign.com ini di aplikasi ada 31 komunitas yang terlibat di campaign.com di aplikasi. Jadi 31 komunitas ini udah punya challenge-nya masing-masing yang terbagi menjadi 3 kategori isu, ada sosial, ekologikal, dan spiritual. Jadi nggak usah takut kehabisan challenge karena ada 31 kan, banyak banget. Nah, di kategori yang pertama itu ada kategori sosial. Jadi di kategori sosial termasuk NTF juga masuk kategori ini. Boleh lanjut. Ada 18 komunitas yang ikut berpartisipasi, ngajakin teman-teman semua untuk ikut challenge. Jadi dari 18 komunitas ada 18 challenge, dan kalau misalkan, boleh next. Dan ketika teman-teman ikutin 7 dari 18 challenge di kategori sosial, teman-teman bisa dapetin saldo GoPay Rp30.000 secara cuma-cuma. Dan kalau teman-teman bisa ikutin ke 18 challenge kategori sosial, teman-teman bisa dapetin hadiah mingguan sebesar Rp1.000.000. Saldo GoPay untuk 10 orang pemenang. Itu menarik banget. Dan oke, bisa lanjut lagi. Next, lalu kedua ada komunitas yang tergabung di kategori ekologikal, jumlahnya ada 6 komunitas. Nah, 6 komunitas ini lalu kalau misalkan teman-teman ikutan challenge dari komunitas dengan kategori ekologikal, lanjut, next. Oke, teman-teman bisa, kalau teman-teman ikutin 3 dari 6 challenge-nya komunitas, teman-teman bisa dapetin 20% diskon untuk 2000 changemaker pertama di Lemonilo. Dan hadiah mingguannya ada 1 hampers dari Lemonilo juga, kalau teman-teman bisa menyelesaikan semua challenge-nya. Dan terakhir, ada komunitas dari kategori isu spiritual, ada 7 komunitas yang tergabung. Next, kalau teman-teman bisa ikutin 4 dari 7 challenge yang ada yang diselenggarakan oleh komunitas kategori spiritual, teman-teman bisa dapetin saldo OVO sebesar Rp30.000. Dan ada hadiah mingguan, humidifier, dan aromaterapi untuk teman-teman yang bisa ikutin semua challenge-nya. Dan terakhir nih, lanjut, next. Grand prize-nya nih, teman-teman kalau misalkan kalau teman-teman bisa ikutin semua challenge-nya, yaitu 31 challenge dari 31 komunitas, teman-teman bisa berkesempatan untuk trip gratis ke Bali bagi 2 orang pemenang ya. Dan pastinya tripnya akan diselenggarakan setelah pandemi COVID-19 ini selesai. Siapa sih yang nggak mau trip gratis ke Bali setelah berminggu-minggu harus karantina di rumah? Pasti semua mau kan? Makanya jangan lupa ikutin 31 challenge yang ada di aplikasi campaign.com ya. Ada 2 pemenang yang bisa trip gratis ke Bali ya. Lalu lanjut, next. Nah, teman-teman, jadi selain challenge ini, selain bisa dapetin hadiah melalui ikutan challenge ini, teman-teman juga bisa berdonasi. Jadi satu aksi atau satu challenge yang teman-teman lakukan itu sama dengan donasi Rp5.000 untuk komunitas. Jadi kalau teman-teman ikutan ke 31 challenge, teman-teman sama dengan berdonasi sebesar Rp155.000. Dan donasi yang
donasi ini diberikan untuk komunitas yang sudah menyelenggarakan challenge-nya. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa ikutin challenge tersebut di aplikasi Campaign for Change. Kalau teman-teman teman-teman bisa download aplikasinya. Jadi ada gambar hati warna biru di aplikasinya. Jangan lupa di-download karena udah tersedia di Play Store dan App Store. Dan next, setelah teman-teman nanti download, teman-teman jangan lupa bikin akun, sign in, dan menggunakan akun Google yang udah teman-teman punya. Dan jangan lupa untuk setup profile teman-teman. Nah, next, terakhir, untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa buka website campaign.com/Indonesia Bahagia Lestari atau juga bisa langsung lihat dan pantau di aplikasi Campaign for Change. Jangan lupa di-download dong ya. Oke, nah terus gimana sih caranya biar bisa ikutan challenge ini? Kalau teman-teman mau tahu, ini kita ada videonya, tutorial gimana caranya biar bisa ikutan challenge ini. Oke, boleh di-play videonya? Nah, itu dia tadi tutorial biar bisa ikutan challenge-nya. Mbak Ella juga bisa banget untuk ikutan challenge-nya karena ada grand prize trip gratis ke Bali. Oke. Iya, Mbak Ella. Iya, Nah, insya Allah untuk menarik banget programnya. Iya, Mbak Ella, alhamdulillah. Nah, buat teman-teman, jadi di sini juga NTF punya challenge untuk bisa ikutan challenge-nya NTF ini, teman-teman bisa buka aplikasi kampanye dan bisa langsung upload foto senyuman. Jadi challenge-nya NTF ini adalah peduli pendidikan dengan senyuman. Jangan lupa upload foto terbaik dengan caption terbaik, karena buat teman-teman yang posting foto dan caption terbaik akan mendapatkan hadiah juga, yaitu saldo GoPay sejumlah 100.000 untuk 5 orang pemenang. Jangan lupa ya, hashtag Mari Peduli untuk challenge-nya yang dari NTF. Oke, kita masih tetap berbagi senyuman ya, walaupun di rumah aja. Udah. Itu untuk challenge, untuk promosi challenge-nya. Jadi buat teman-teman semua, buat Mbak Ella, buat Mbak Clara bisa ikutan challenge karena semua orang bisa ikutan aksi kebaikan ini ya.
Tuh. Makasih Teh Ami. Iya, sama-sama. Terima kasih. Iya. Boleh dilanjut diskusinya, saya mau nyimak lagi. Terima kasih, Rahmi. Iya, jangan lupa tuh teman-teman buat ikutan challenge-nya. Biar sekalian berbuat kebaikan, menapa juga dapat door prize-nya bisa ke Bali. Oke. Nih, lanjut lagi ya, Mel ya. Menarik banget nih. Clara. Aku mau cerita tadi sesudah kita paham bahwa pembelajaran jarak jauh di situasi corona ini butuh inovasi, butuh proses adaptasi. Nah, kalau di kampus Guru Cikal dan di proses belajar di sekolahmu serta juga modul-modul pembelajaran efektif yang diberikan oleh keluarga kita pada orang tua, itu sesungguhnya kita punya prinsip yang namanya 5M. Nah, udah ada materinya nih untuk teman-teman bisa lihat panduan pembelajaran jarak jauh. Itu ada di webnya sekolahmu maupun kita bagi juga di web berbaginya Kemdikbud bersama lawan Corona di webnya semua murid, semua guru juga ada. Nah, mudah-mudahan panduan ini bisa bermanfaat untuk semua. Waktu kita nggak banyak, saya mau cerita prinsip-prinsip utamanya saja. Jadi kalau 5M yang pertama itu memanusiakan hubungan, intinya relasi positif yang saling memahami itu jadi kunci sebelum kita melakukan proses pembelajaran apapun. Ini ada anjuran-anjuran yang perlu dilakukan, kemudian juga hal-hal yang harus dihindari. Misalnya kalau guru yang memanusiakan hubungan itu nggak mungkin menuntut orang tua untuk mendampingi penuh murid 24 jam sehari, itu nggak masuk akal gitu ya untuk dilakukan gitu ya. Anjurannya memang melihat kondisi murid dan kondisi orang tua, kemudian juga bersikap fleksibel dalam mencoba memenuhi kebutuhan itu. Yang penting tujuannya tercapai, jamnya, rutinitasnya dan sebagainya itu perlu didiferensiasi sesuai dengan kondisi individual masing-masing. Nah, 5M yang kedua itu memahami konsep. Yang kita harus yakini bahwa anak setiap kali belajar itu paham mendalam terhadap konsep yang bisa diterapkan dalam beragam konteks. Nah, maksudnya apa? Kalau dalam situasi pembelajaran jarak jauh, khususnya dalam situasi corona, ini ada beberapa anjuran. Karena konteksnya di rumah, itu maka kita harus bikin kegiatan-kegiatan belajar mengajar yang kemudian juga jadi relevan untuk dilaksanakan dalam konteks rumah. Jadi jangan hanya sekedar memberikan latihan soal saja kepada murid-murid gitu. Kenapa? Karena latihan soal itu bukan nggak ada gunanya, tetapi porsinya harus diberikan dalam porsi yang tepat. Dan justru seringkali dalam situasi di mana anak punya kecemasan, dalam situasi di rumah, itu bukan bentuk pembelajaran yang menjadi sesuatu yang menyenangkan dan bermakna. Dalam situasi sekolah pun itu biasanya nggak menyenangkan buat anak-anak, apalagi dalam situasi kondisi psikologisnya yang berbeda. Nah, bukan juga memindahkan materi tentunya. Nah, mudah-mudahan dua syarat ini bisa dipenuhi. Ini yang jadi esensial sekali, memanusiakan hubungan dan kemudian memahami konsep. Nah, M yang ketiga itu membangun keberlanjutan. Jadi murid tuh harus paham rute perjalanannya mereka dalam belajar. Itu kaitan antara yang dipelajari hari ini dengan yang dipelajari kemarin dan minggu lalu, apa yang kemudian lanjutannya di minggu depan, kaitan antara satu pelajaran dengan pelajaran yang lain. Nah, jadi pada saat kita membuat program pembelajaran jarak jauh, itu sesungguhnya kita harus bisa memahami anak ini ada di titik yang mana. Ada beberapa anjuran untuk kemudian menggambarkan pada anak tujuan belajar yang waktu itu sebelum harus belajar dari rumah, kamu sudah sampai ke titik mana, dan kemudian target-target yang harus dicapai di beberapa minggu ini yang kemudian masuk akal, tidak terlalu mudah, yang membuat anak nyaman dan nggak mau belajar, tapi juga bukan target-target yang masuk akal dan kemudian pada akhirnya jadi beban gitu ya. Kita perlu menghindari cuma memberikan tugas-tugas sumatif. Jadi cuma dikasih satu tugas, kemudian itu jadi tes, kemudian nilai akhirnya akan tergantung itu, karena justru yang diperlukan anak adalah
banyak tugas-tugas kecil yang berkelanjutan, yang saling berkaitan satu sama lain, yang jadi sarana dia untuk latihan dan makin menguasai konsep dan keterampilan. Nah, yang keempat, memilih tantangan. Kita perlu memandu murid-murid kita untuk menguasai keahlian melalui proses yang berjenjang. Tantangan buat masing-masing anak itu tergantung tingkat kesiapannya. Walaupun capaiannya, prestasinya itu mestinya terbuka untuk siapapun, kita tidak boleh membatasi harapan kita tentang capaian anak, tapi kita perlu menyediakan tantangan yang sesuai dan juga jembatan-jembatan yang membantunya untuk kemudian mencapai kompetensi. Nah, banyak hal yang bisa dilakukan. Ada yang dianjurkan di sini, sediakan pilihan-pilihan, pilihan jam belajar, pilihan kegiatan, pilihan cara menunjukkan kemampuan yang disesuaikan dengan minat dan bakat anak. Hindari untuk memberikan tugas yang 100% sesuai dengan kurikulum, karena sekali lagi tidak mungkin itu semua tercapai dalam kondisi lingkungan atau kehidupan di rumah yang memang struktur pembelajarannya berbeda dengan di sekolah. Nah, M yang terakhir itu memberdayakan konteks. Melibatkan sumber daya dan kesempatan yang ada di komunitas. Nah, yang terjadi pada kita di saat wabah corona ini sesungguhnya banyak sekali perubahan-perubahan dalam kehidupan yang bisa diobservasi oleh anak, dari mulai perubahan dalam pekerjaan orang tuanya, perubahan yang berkaitan dengan kondisi warga di sekitar, dengan apa yang terjadi pada negara kita dan dunia. Itu semua sumber belajar, teman-teman. Sayang sekali kalau di dalam situasi seperti ini kita tetap hanya terpaku pada apa yang hanya ada di buku teks pelajaran, yang ada di kompetensi dasar yang mungkin spesifik berkaitan dengan disiplin ilmu tertentu yang sesungguhnya tidak mengakomodir semua sumber belajar yang ada di saat kita ada di dalam situasi wabah corona ini. Nah, anjurannya pada saat ngomong tentang memberdayakan konteks ini adalah memang coba mengajak anak-anak kita untuk melihat kegiatan belajar ataupun sumber-sumber belajar yang mungkin justru kalau dalam situasi sekolah itu tidak jadi prioritas, tidak ada tempatnya atau jam belajarnya gitu ya. Nah, ini justru kesempatannya untuk memperkaya proses belajar mengajar murid maupun memperkaya sumber-sumber yang bisa digunakan oleh guru, terutama dengan sumber-sumber yang dekat dengan kehidupan anak dan orang tua sehari-hari, termasuk kesempatan untuk berkontribusi. Banyak sekali kesempatan untuk berkontribusi, ambil peran, ikut membantu orang yang sedang kesusahan, yang bisa jadi bagian dari pembelajaran dan bisa lintas disiplin ilmu. Yang kita sering lupa supaya mudah adalah kita biasanya ngasih tugas yang sama aja kepada semua anak, atau pada saat ini misalnya memberikan solusi atau resep yang sama, padahal situasi di rumahnya itu mungkin sekali berbeda-beda. Nah, ini 5 prinsip utama: memanusiakan hubungan, memahami konsep, membangun keberlanjutan, memilih tantangan, dan memberdayakan konteks, yang sesungguhnya dalam prinsip belajar mengajar sehari-hari pun ini adalah cara belajar mengajar yang penting sekali untuk dipraktekkan. Nah, tetapi menjadi makin penting lagi di saat proses pembelajaran ini berjalan jarak jauh dalam situasi darurat corona ini. Wah, keren banget, lumayan menarik sekali ya, Mbak Ella. Luar biasa panduan belajarnya juga yang udah saya catat juga nih, ada 5M ya. Memahami konsep, membangun keberlanjutan, memilih tantangan, dan memberdayakan konteks. Nah, pasti yang udah ada teman-teman yang memanusiakan hubungan yang paling penting dari syaratnya. Iya, terima kasih Mbak Ella udah diingatkan memanusiakan hubungan yang paling penting. Nah, teman-teman yang udah nggak sabar lagi nih, mungkin udah mau nanya-nanya, kita udah mau mulai masuk ke udah ada pertanyaan. Yang pertama itu ada dari Faisal Syahri Syakban. Oke, izin bertanya Kak, saya percaya bahwa pandemi ini akan berakhir. Pertanyaannya, bagaimana mempersiapkan apa yang harus dilakukan jika pandemi ini telah usai sebagai tenaga pendidik? Terima kasih. Silakan Mbak Ella tanggapan.
Makasih Pak Muhammad Faisal. Ya. Pertanyaannya, saya senang pertanyaan ini karena sudah ada langkah ke depan gitu ya, dan harapan bahwa akan segera berakhir. Insya Allah pasti berakhir, mudah-mudahan lebih cepat daripada dugaan kita karena berkah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, apa yang dipersiapkan? Ada beberapa hal yang berkaitan dengan kita sendiri sebagai guru. Kita harus memastikan bahwa motivasi kita tetap tinggi untuk bisa siap menghadapi anak-anak yang tentu rutinitas belajarnya harus mungkin di awal periode masuk kembali ke sekolah itu butuh dibentuk lagi. Kedisiplinannya itu perlu dibiasakan lagi dan sebagainya. Jadi kita juga nggak bisa berharap bahwa oke, hari pertama kembali ke sekolah itu bagaikan tinggal melanjutkan saja gitu ya dari lini masa yang terjadi sebelumnya. Enggak, pasti akan ada sebagaimana sekarang dari mulai belajar di sekolah ke belajar di rumah ada proses transisi dan adaptasi. Nanti pada saat kembali ke sekolah pun itu pasti ada proses transisi dan adaptasi yang harus dihadapi oleh murid-murid kita dan kita juga sebagai tenaga pendidik. Yang kedua yang paling penting, kita harus sangat sadar bahwa proses belajar di rumah ini karena di luar kendali guru dan dipengaruhi oleh situasi masing-masing rumah tangga, itu bisa memberikan kesempatan yang sangat berbeda, bisa menghasilkan capaian yang sangat berbeda pada murid-murid kita. Sehingga assessment lagi di awal nanti tentang proses capaiannya, kemudian apakah dia mendapatkan kualitas belajar mengajar sebagaimana yang kita harapkan atau sebagaimana yang sudah kita instruksikan, itu harus dilakukan. Nah, kita harus bisa kemudian memberikan pengayaan, dukungan-dukungan remedial memang kepada murid-murid yang kemungkinan besar, dan ini yang paling menyedihkan, itu adalah murid-murid kita yang justru paling butuh dukungan. Biasanya di sekolah juga butuh dukungan lebih, pada saat belajar di rumah pun mereka adalah kelompok yang juga tidak mendapatkan dukungan yang cukup. Jadi kesenjangannya teman-teman akan makin lebar. Dan ini sesuatu yang harus kita cegah sebetulnya, tapi tidak akan bisa 100% kita cegah karena memang kenyataannya ketidaksetaraan dalam pendidikan Indonesia itu sangat lebar. Nah, tapi insya Allah segera sesudah wabah pun kita tetap harus berupaya dalam level masing-masing kelas kita, untuk murid-muridnya Pak Muhammad Faisal dalam kelas, itu dilihat lagi siapa yang butuh dukungan lebih dan kita berikan dalam level sekolah maupun dalam level daerah dan negara. Ini insya Allah bisa kita kerjakan barengan sehingga memang pada akhirnya semua dan setiap anak itu dapat akses dan pendidikan yang berkualitas. Kira-kira itu. Oke. Terima kasih Mbak Ella. Ya, jadi sebagai tenaga pendidik tadi ya, untuk Bapak Guru Faisal, yang pertama menyesuaikan kembali dan selanjutnya memberikan kesempatan dan capaian berbeda dengan melakukan asesmen terhadap anak muridnya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Irfan Hidayat. Bagaimana cara mengatur belajar yang anaknya lebih dari satu? Misalnya ada 2-3 anak, dan kondisi orang tua itu juga agak gaptek dan nggak punya fasilitas. Iya, ini nih masalahnya Mbak Ella. Banyak sekali di sekitar kita. Betul Pak Irfan, banyak sekali yang mengalami masalah ini. Kondisi dalam satu kelas itu juga berbeda-beda, kondisi orang tuanya, apalagi dalam satu sekolah, apalagi di dalam satu negara yang memang variasi konteksnya itu sangat beragam. Nah, untuk ini yang saya paling perlukan dari guru sesungguhnya adalah memang memahami dan kemudian menyesuaikan target sesuai dengan kondisi masing-masing anak gitu ya. Nah, salah satu yang paling penting adalah memahami bahwa jam belajar itu juga pastinya tidak mungkin seoptimal, sepenuh konsentrasi dan sepanjang masa belajar di sekolah. Itu bahkan untuk anak-anak level kelas tinggi pun itu kalau kita lihat data-datanya sejauh ini banyak lembaga internasional itu menganjurkan hanya 3 jam sampai maksimum 4 jam sehari. Ini tentu jauh lebih pendek dibandingkan dengan jam sekolah kita yang normal yang biasanya bisa sampai 7 jam sehari gitu ya, atau bahkan lebih dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan lainnya. Nah, jadi dengan jam pelajaran yang lebih realistis, anak-anak yang lebih kecil mungkin hanya 1 atau 2 jam sehari dengan tugas terstruktur itu, insya Allah 2 atau 3 anak itu masih bisa teratasi. Tapi kalau semua anak belajar 8 jam sehari, 3 anak ya 24 jam akhirnya habis saja
gitu. Jadi kita kelola ekspektasi kita juga tentang sebetulnya yang kita maksud dengan jam belajar dalam situasi seperti ini bagaimana. Nah, untuk orang tua yang agak gaptek memang pasti butuh dukungan lebih. Jadi yang paling penting adalah memang komunikasi yang intens antara guru dengan orang tua. Jangan mencoba melangkahi orang tua dan bilang udah deh orang tuanya gaptek, orang tuanya nggak peduli dan sebagainya, saya langsung berkomunikasi ke anaknya. Nggak mungkin. Saat ini kita hanya bisa sukses dalam profesi kita sebagai guru kalau kita melibatkan orang tua. Kita hanya bisa sukses dalam menjalankan tugas kita sebagai orang tua kalau kita berkomunikasi dengan guru. Nah, jadi komunikasi yang dasarnya saling percaya, niatnya membantu, yang masih gaptek dijelaskan mungkin nggak bisa hanya satu kali, tapi berkali-kali, yang nggak punya fasilitas, didukung dengan fasilitas yang dibutuhkan, termasuk kalau perlu memang metode yang khusus dan nggak harus per kelas, Pak Irfan. Saya lihat banyak contoh-contoh baik dari komunitas guru belajar dan sekolah-sekolah Merdeka Belajar yang sudah ada di ratusan daerah yang kemudian pengelompokan muridnya diubah. Jadi kalau kelompok anak-anak yang bisa pakai platform teknologi seperti di sekolahmu, itu sekolah-sekolah Merdeka Berkarya, itu kemudian bikin kelas-kelas untuk murid mereka di situ, nggak ada lagi pengelompokan kelas misalnya 1A, 1B, 1C, tapi jadi satu dan sebagian guru bertugas di situ. Sebagian anak-anak yang nggak punya akses terhadap platform teknologi dengan WA misalnya hanya semi online gitu ya. Jadi metode komunikasi yang utama bukan teknologi belajarnya, itu berkumpul bersama guru-guru yang memang hanya fokus untuk anak-anak itu. Jadi lupakan struktur-struktur yang kaku, termasuk misalnya, jam mata pelajaran ini harus sekian jam dan sebagainya, tapi coba bikin kegiatan-kegiatan misalnya yang berbasis proyek, lintas disiplin ilmu, dan sebagainya, sehingga ya guru yang mungkin biasanya hanya mengajar matematika, sekarang bisa kemudian bertugas mengajar bahasa sekaligus gitu ya, atau bahkan seni sekaligus di situ. Nah, sekali lagi ini kesempatan untuk bergotong royong, berkolaborasi, dan hanya itulah cara kita untuk bisa sukses melakukan inovasi dalam situasi pandemi seperti ini. Oke, luar biasa sekali, Wela. Terima kasih. Jadi emang harus kuncinya adalah komunikasi yang intens ya, Mbak ya, antar guru dan orang tua. Betul, betul. Saya mau tutup ya, Sarah. Oke. Masih ada waktu kah? Enggak ya, kayaknya udah tinggal beberapa menit lagi sebelum sebelum berakhir. Saya mau ajak teman-teman untuk ikut dalam kolaborasinya kerja barengan lawan Corona untuk teman-teman guru di sini, sekolah-sekolah yang selama ini punya contoh praktek baik. Ayo kita coba bagikan bersama sehingga praktek baiknya ini bukan hanya sesuatu yang disimpan di sekolah masing-masing, bukan hanya sesuatu yang disimpan di komunitas dan organisasi masing-masing. Ada bank konten di semua murid, semua guru. Tolong dicek teman-teman, itu www.semuamuridsemuaguru/belajar di rumah. Itu ada konten yang bisa dikumpulkan, baik yang berkait dengan pelajaran ataupun berkait dengan dukungan untuk guru dan orang tua belajar di rumah, atau topik-topik yang berkait dengan wabah corona ini sendiri. Jadi ada 3 kelompok topik. Kalau teman-teman sumbangkan, mau bentuknya apapun, video, infografis, atau konten-konten apapun, itu kemudian akan dikurasi oleh tim sekretariat Semua Murid Semua Guru dan akan dibagikan melalui berbagai media, dibagikan kepada sekolah, dinas-dinas pendidikan daerah, kepada televisi nasional, karena kami ada kerjasama juga membantu Kemdikbud dalam proses mengkurasi konten-konten ini. Butuh lebih banyak lagi konten. Nah, yang kedua, saya mau ajak teman-teman untuk kerja barengan dalam membuat dan mendistribusikan alat belajar non-digital pada anak di kelompok rentan. Ini kami didukung oleh Narasi TV dan Kita Bisa lewat konser di rumah sebelumnya, dan mendapatkan donasi untuk melakukan inisiasi ini. Jadi kita akan membagikan alat-alat belajar non-digital, buku aktivitas untuk belajar di rumah, pensil warna, dan sebagainya. Komunitas dan organisasi pendidikan puluhan yang terlibat dalam inisiatif ini. Teman-teman bisa daftar jadi relawan
bisa kirim email ke widita@semuamuridsemuaguru.id. Di layar ada nomor WA-nya juga. Bisa terlibat bikin materinya, memasukkan materi-materi di buku aktivitas ataupun board game yang dibikin, bisa terlibat dalam persiapannya, mempacking semuanya dan menyiapkan alamat, mengumpulkan data yang butuh dan seterusnya, atau bisa terlibat di distribusinya, mengirimkan ini ke daerah-daerah yang memang membutuhkan. Terima kasih untuk yang sudah terlibat. Buat yang belum ambil peran, ayo segera daftar. Nah, yang terakhir, di sekolahmu kita ada www.sekolah.mu/tanpabatas. Karena kita sekolah online itu, maka materi-materi yang tersedia di situ semua dibuka gratis untuk digunakan, dari mulai yang PAUD, pendidikan anak usia dini, sampai dengan SMA, bahkan mahasiswa pun kita ada program-program karirmu yang dari berbagai profesi. Nah, yang spesifik saya ingin ajak kali ini adalah untuk ikutan di Belajar Live. Jadi seperti yang saya dan Clara lakukan sekarang, kita bisa berbagi ilmu, baik spesifik yang berkaitan dengan bahan-bahan pelajaran sesuai dengan kurikulum, ataupun yang berkaitan dengan profesi. Jadi ada kelasmu live, ada karirmu live, tergantung materinya yang akan dibahas tentang apa. Yakinlah bahwa pasti ada yang bisa dibagi, dan yakinlah justru keragaman ini adalah yang dibutuhkan oleh murid-murid kita. Jadi jangan ragu, oh profesi saya nih kayaknya nggak penting gitu ya, atau bidang ilmu saya kayaknya nggak sesuai dengan kurikulum, enggak. Jadi justru kita ingin menunjukkan bahwa pengalaman belajar di rumah ini jadi pengalaman belajar yang kaya untuk semua. Mudah-mudahan banyak yang bisa ikut kerja barengan dan jadi semangat sesudah ini. Amin, amin. Ya teman-teman, ayo ikut kerja barengan ya, kolaborasi sama-sama untuk pendidikan kita yang lebih baik lagi. Harus kerja barengan. Oke Mbak Ella, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Diskusi hari ini keren banget. Semoga Bapak Ibu guru, teman-teman, dan semuanya bisa lebih siap lagi jadi guru di tengah pandemi. Mungkin saya langsung tutup aja ya Mbak ya. Saya Silakan, Clara. Terima kasih. Mohon maaf ya, terima kasih. Didik Foundation. Iya, terima kasih Mela. Salam juga untuk semua guru-guru di jaringan Semua Murid Semua Guru. Semoga kita bisa melewati pandemi ini dan terus kolaborasi lagi. Nah, saya Clara Polpi. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata, karena kesempurnaan itu milik Allah, kesempurnaan cinta lagu Rizky Febian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.